Bab 591. Serangan mematikan. Qin Chuan, yang masih ragu-ragu apakah akan bertarung sampai mati, secerca kegilaan terlintas di matanya saat mendengar kata-kata pria kuat misterius itu. Tang Yuer langsung panik. Dia baru saja menyaksikan betapa kuatnya sosok misterius itu, dan merasa lega karena awalnya dia ingin melewati Qin Chuan, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Qin Bancheng menatap Qin Chuan dengan ekspresi yang rumit. Meskipun perjalanannya ke dunia sekuler adalah untuk Qin Nian, dia juga telah menderita penghinaan di tangan Qin Chuan. Meskipun dipermalukan, kebenciannya terhadap Qin Chuan tidak sebesar itu. Melihat pria kuat misterius itu berubah pikiran dan ingin membunuh Qin Chuan, dia merasa itu sangat disayangkan. Sayang sekali bahwa seorang jenius seperti itu akan meninggal dunia. Adapun siapa pria kuat misterius itu, bahkan dia sendiri tidak yakin, tetapi dia yakin bahwa orang itu pasti berasal dari dunia bela diri kuno, dan sangat mungkin bahwa dia termasuk salah satu keluarga kekaisaran di antara 5 keluarga teratas. Dia bahkan mungkin berasal dari 3 sekte teratas. Sebagai tetua agung keluarga kerajaan Qin, salah satu dari 9 klan rendahan, ia mengenal para ahli alam penguasa dari 9 keluarga kerajaan. Namun, ada terlalu banyak dari 5 keluarga kerajaan besar dan 3 sekte besar, termasuk mereka yang jarang menunjukkan diri, sehingga ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Pria kuat misterius itu melihat niat membunuh di mata Qin Chuan dan sedikit terkejut. Sampai sejauh ini, reaksi pertamanya bukanlah memohon untuk dirinya sendiri, melainkan berpikir untuk membunuhnya. Dia mencibir dan berkata, "Kau sudah diambang kematian dan masih ingin bertarung sampai mati. Keberanianmu patut dipuji." Tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu, dia berhenti 5 meter dari Qin Chuan dan berkata dengan nada mengejek, "Aku sebenarnya tidak perlu membunuhmu. Jika kau membungkuk padaku, berlutut, dan menunjukkan kepatuhan, aku akan memberimu jalan keluar. Bagaimana? Bermimpilah." Qin Chuan menggertakkan giginya dan berkata. Meskipun mereka baru pertama kali bertemu, Qin Chuan melihat dari sikap pria yang pelin-pelan itu bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Pria kuat misterius itu, khawatir Qin Chuan akan menentangnya, berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuhnya. Melihat niat membunuh di mata Qin Chuan, bagaimana mungkin pria kuat misterius itu membiarkannya pergi begitu saja dalam keadaan seperti itu? Yang terpenting, dia juga seorang ahli alam penguasa, hanya satu alam lebih rendah dari pria kuat misterius itu. Bagi seseorang yang berhati-hati dan waspada, bagaimana mungkin mereka membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Oleh karena itu, pria kuat misterius itu hanya memperolok-oloknya. Qin Chuan langsung mengerti. Begitu pihak lain mengatakan akan membunuhnya, Qin Chuan sudah siap bertindak kapan saja. Kitab suci misterius agung mulai bekerja, berupaya meningkatkan kondisinya ke keadaan terbaik. Pada saat yang sama, Qi Roh Qin Xuan beredar dengan cepat di tubuhnya, menyembuhkan luka-luka yang dideritanya. Melihat bahwa orang lain belum bergerak, Qin Chuan mengeluarkan eliksir dan meminumnya. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan eliksir untuk pulih dengan cepat? Pria kuat misterius itu berkata dingin, "Karena kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu, maka aku hanya akan menyuruhmu pergi." Dia ingin mempermainkan iblis bela diri ini, tetapi tanpa diduga, pihak lain mengetahui niatnya. Dia berhenti berpura-pura dan aura penguasa yang menakutkan memancar dari dirinya. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak terkoyak oleh kekuatan penguasa ini, dan Qin Chuan mengertakkan giginya erat-erat, berjuang untuk melawannya. Adapun Tang Yuer, dia hanya bisa merasa cemas. Meskipun dia tidak menanggung beban langsung dari kekuatan penguasa pria kuat misterius itu, tekanan yang ditimbulkannya saja sudah membuatnya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak sama sekali. Apalagi dia yang memiliki kultivasi alam raja, bahkan Qin Bancheng, dengan kultivasi alam puncak kaisar, merasakan tekanan yang begitu mencekik sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Bahkan sebagai ahli tingkat puncak dari keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno, dia jarang melihat pertarungan antara para ahli alam penguasa. Dia tidak menyangka akan menemukan kesempatan sebaik ini di dunia sekuler. Pria kuat misterius itu tiba-tiba berteriak, mengirimkan aura penindasan yang lebih mengerikan menuju Qin Chuan. Namun, Qin Chuan berdiri kaku, jelas kesakitan, tetapi dia terus memaksa dirinya untuk tetap tegak, tidak membiarkan dirinya berlutut, tubuhnya bahkan tidak membungkuk sedikitpun. Ini memang masalah yang sulit dipecahkan. Sepertinya keputusanku benar. Jika aku benar-benar membiarkanmu hidup hari ini, itu sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Pria kuat misterius itu berkata dengan suara dingin. Semakin teguh pendirian Qin Chuan, semakin dalam niat untuk membunuh tumbuh di hatinya, dan begitu pula keinginan untuk menaklukkan. Pakar misterius itu kembali berteriak dengan marah, "Berlututlah di hadapanku." Kali ini, aura keagungan yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Qin Chuan merasa seolah darahnya ditekan, ingin mendidih tetapi tidak mampu melakukannya.
Tubuhnya tak lagi mampu berdiri tegak, dan ia perlahan mulai membungkuk. Urat-urat di kedua lengannya menonjol saat ia berjuang sekuat tenaga untuk melawan aura kekaisaran. Dengan tekanan sebesar ini, kau pikir kau bisa membuatku berlutut? Qin Chuan mendongak, wajahnya berkerut penuh amarah, dan berkata dengan gigi terkatup, pantas saja kau tak berani mengungkapkan identitasmu. Ternyata kau terlalu menyedihkan, takut mengungkapkannya akan mendatangkan rasa malu. Apakah kau seorang ahli alam penguasa tingkat menengah yang bahkan tidak bisa menaklukkan semut sepertiku, yang baru saja menembus ke alam penguasa beberapa hari yang lalu? Apa kau tidak takut aku akan tumbuh dewasa dan membalas dendam padamu? Dasar sampah, datang dan bunuh aku kalau begitu. Kau pikir kau bisa menindasku hanya dengan kekuatan kekaisaran, kau hanya bermimpi. Hahaha. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak, tawanya mengguncang langit dan bumi. Di balik jubah ahli misterius itu, wajah tua tampak dipenuhi amarah. Dianggap sebagai sampah meskipun merupakan ahli sovereign realm tingkat menengah sama saja dengan mencari kematian. Kau menginginkan kematian cepat dariku, tapi aku menolak untuk memberikannya padamu. Pakar misterius itu hampir menggertakkan giginya saat berbicara, jika kekuatan kekaisaran tidak dapat menekanmu, maka aku akan terlebih dahulu melumpuhkan kultivasimu sebelum menghancurkan anggota tubuhmu, mengubahmu menjadi sampah yang benar-benar tidak berguna. Bagi seorang iblis bela diri sepertimu, bahkan di dunia bela diri kuno, kau unik. Jika kultivasimu terbuang sia-sia, kau mungkin akan berharap mati saja, bukan? Qin Chuan gemetar hebat, binatang tua ini memang kejam dan tak kenal ampun. Tampaknya, jika hari ini dia tidak bisa menimbulkan kerusakan serius pada binatang tua ini, nasibnya sendiri akan sangat menyedihkan. Dia tahu bahwa beberapa kata yang diucapkannya telah benar-benar membuat marah sang ahli misterius, yang sebenarnya bermaksud membuatnya berharap dia mati. Terjebak dalam situasi putus asa dan kemudian menemukan cara untuk bertahan hidup. Karena sudah sampai pada titik ini, satu-satunya yang bisa dipertaruhkan hanyalah nyawanya. Sekalipun dia tidak bisa membunuh lawannya, dia bertekad untuk menimbulkan kerusakan serius, atau setidaknya mencegah lawannya membunuhnya hari ini. Selama pakar misterius itu tidak bisa membunuhnya hari ini, pertemuan mereka berikutnya akan menjadi hari kematian pakar tersebut. Qin Chuan diam-diam mengumpat dalam hatinya sambil melakukan persiapan. Nak, kurasa sekarang kau pasti penuh penyesalan, menyesal telah memprovokasiku, padahal aku bermaksud mengakhiri hidupmu dengan cepat. Tapi kau tetap saja keras kepala, memaksaku membuatmu menginginkan kematian. Pakar misterius itu berbicara sambil mendekati Qin Chuan selangkah demi selangkah. Dia bisa saja langsung muncul di hadapan Qin Chuan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk mendekat selangkah demi selangkah untuk memberi tekanan lebih pada Qin Chuan, berharap dapat menyebabkan kehancuran emosional. Qin Chuan mencibir dan berkata, omong kosong. Jika kau mampu, bunuh saja aku langsung. Alasan kau membicarakan tentang melumpuhkan kultivasiku adalah karena kau tidak bisa membunuhku. Dia sengaja mengatakan itu untuk menyesatkan ahli misterius tersebut, membuatnya berpikir bahwa Qin Chuan hanya menginginkan kematian. Namun kenyataannya, dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Selama monolog ahli misterius itu, energi spiritual King Xuan telah menyembuhkan sebagian besar lukanya. Dan melalui kitab suci sejati yang agung dan misterius, ia telah meningkatkan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, dia juga melakukan persiapan lain dan bahkan memikirkan apa yang harus dilakukan jika dia tidak bisa melukai ahli misterius itu secara serius dengan satu serangan. Pada saat itu, pakar misterius itu tiba-tiba berkata, "Nak, bersiaplah untuk menerima hidup sebagai sesuatu yang sia-sia." Begitu kata-kata itu terucap, sosoknya menghilang dari tempatnya berada, muncul di depan Qin Chuan sedetik kemudian dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Qin Chuan. Tepat ketika situasi mencapai titik kritis, Qin Chuan tiba-tiba berteriak keras. Bab 592. Bab 592 Harta Karun Roh yang Ditakdirkan. Tepat ketika Qin Chuan meneriakkan kata, bunuh, serangan dari sosok misterius itu pun menghantamnya dengan hebat. Melihat Qin Chuan berani melawan, sosok misterius itu mendengus jijik, mempercepat langkahnya ke arah lengan Qin Chuan. Namun itu hanya sesaat, momentum yang luar biasa meledak dari dalam tubuh Qin Chuan, menantang level alam penguasa menengah. Wajah sosok misterius itu langsung berubah drastis, penuh ketidakpercayaan. Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi tidak pernah menyangka Qin Chuan bisa meledak dengan momentum yang mendekati tingkat kultivasi alam penguasa pertengahan. Bukan itu poin utamanya, yang penting adalah sosok misterius itu merasakan aura menakutkan dari tubuh Qin Chuan, aura yang sangat berbahaya bahkan baginya. Awalnya berencana melumpuhkan anggota tubuh Qin Chuan dan kemudian menghancurkan kultivasinya, aura mengerikan yang terpancar dari Qin Chuan membuatnya berubah pikiran. Dia berpikir dalam hati, anak ini terlalu menyeramkan, lebih baik dia mati saja. Begitu berpikir demikian,
telapak tangan kanannya yang semula menggenggam tiba-tiba mengepal, menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan dengan tinju yang dikepal sekuat tenaga, dia mengayunkannya ke arah kepala Qin Chuan, bermaksud memberikan pukulan fatal. Kakak Qin. Tang Yue'er melihat sosok misterius itu mengubah metode dan posisi serangannya. Wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak sambil bergegas menuju Qin Chuan. Ekspresi Qin Bancheng sangat rumit saat dia menghela napas, menyadari bahwa Qin Chuan sudah pasti kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan penuh dari seorang ahli alam penguasa tingkat menengah? Perbedaan antara kerajaan berdaulat awal dan pertengahan mungkin hanya perbedaan wilayah yang kecil, tetapi perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang dalam. Begitu kultivasi seseorang mencapai alam penguasa, sangat jarang ada yang mampu mengalahkan musuh dari alam yang lebih tinggi. Detik berikutnya, suara benturan logam yang tajam bergema seperti guntur di hari yang cerah, menggema di seluruh lingkungan dan menyebar ke segala arah. Benturan yang kuat itu membuat bumi sedikit bergetar, seperti gempa bumi kecil telah terjadi. Ini. Qin Bancheng terstunet oleh pemandangan di hadapannya. Di depan Qin Chuan berdiri sebuah kuali besar setinggi manusia, berkaki 9, memiliki 2 telinga, dan 3 cincin. Kuali itu mampu menahan serangan penuh dari sosok misterius tersebut, tanpa gentar. Dan di balik kuali itu, Qin Chuan masih berdiri di sana, tanpa terpengaruh. Saat menoleh ke arah sosok misterius itu, tidak ada jejaknya di depan kuali. Sebaliknya, pada saat tinjunya menghantam kuali, ia terlempar jauh oleh kekuatan yang mengerikan. Ketika Qin Bancheng menatap sosok misterius itu, wajahnya dipenuhi ekspresi ngeri. Dia melihat tinju sosok itu hancur dan berlumuran darah, bukan hanya tinjunya tetapi seluruh lengan yang mengayunkan pukulan itu hancur, memperlihatkan tulang-tulang yang berlumuran darah merah yang mengerikan. Darah mengalir di seluruh lengan, berkumpul di kepalan tangan yang babak belur, lalu menetes ke tanah. Sosok misterius itu berjubah, sehingga wajahnya tak terlihat, tetapi Qin Bancheng menduga bahwa wajahnya pasti sepucat mayat. Tang Yue'er juga berhenti di tempatnya. Rasa cemas dan takut akan keselamatan Qin Chuan yang terpancar di wajahnya bahkan belum hilang saat dia menatap dengan kaget pada sosok misterius yang terluka parah itu. Detik berikutnya, kuali yang berdiri di depan Qin Chuan menghilang, memperlihatkan Qin Chuan dengan wajah pucat. Meskipun dia tidak terlempar jauh sebelumnya, dia juga menderita akibat serangan balik ketika pukulan sosok misterius itu mengenai kuali. Kuali besar ini adalah Sen Nongding yang diberikan Murong Mingyue kepada Qin Chuan di masa lalu ketika ia memintanya untuk mengobati Murong Fu. Sejak Qin Chuan memperoleh Sen Nongding ini, dia telah menyempurnakannya, dan dapat dikatakan bahwa sekarang Sen Nongding sudah seperti bagian dari tubuhnya. Dengan demikian, saat petarung misterius itu meninju Sen Nongding, dia juga menderita akibat serangan balik dari artefak spiritual tersebut, dengan luka yang sama seriusnya. Wajah Qin Bancheng dipenuhi keterkejutan karena sebelumnya ketika Qin Chuan bertarung dengan penjaga ke-8, kuali agung muncul saat tangan Buddha Asura digunakan, hanya untuk menghilang dengan cepat lagi, dan tanpa diduga kini muncul kembali. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kuali agung ini luar biasa, benar-benar harta karun yang berharga. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, suara batuk keras terdengar dari bawah jubah petarung misterius itu. Aku ingin kau mati. Petarung misterius itu hampir meraung, suaranya bergetar karena marah. Namun, semua orang dapat merasakan kemarahan satu sama lain dan niat membunuh yang sangat besar terhadap Qin Chuan. Qin Chuan mengabaikannya dan malah duduk bersila. Kitab suci misterius agung berputar-putar, dan Ki Roh Qin Xuan bergerak cepat melalui tubuhnya. Kakak Qin. Tang Yue'er memanggil dengan suara pelan, namun tidak bergegas mendekat, karena takut mengganggu Qin Chuan. Wajahnya yang lembut dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Wajah Qin Bancheng dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, penampilan Qin Chuan sekali lagi menyegarkan kembali pengakuannya terhadap dirinya. Dia sangat menyesal datang ke dunia sekuler untuk mencari Qin Nian, tetapi dia juga mengkhawatirkan keluarga kerajaan Qin, menyinggung Qin Chuan sama saja dengan mencari kematian. Menurut pandangannya, meskipun Qin Chuan mungkin tidak dapat membahayakan keluarga kerajaan Qin saat ini, Qin Chuan masih muda. Dan dengan memiliki harta karun yang berharga, tidak akan lama lagi sebelum Qin Chuan mampu menundukkan seluruh keluarga kerajaan Qin. Jika seseorang menyerang Qin Chuan, mereka harus membunuhnya, jika gagal, dan jika dia melarikan diri. Ketika dia kembali, itu akan menjadi malapetaka bagi kekuatan yang bertindak melawannya. Dengan pemikiran ini, dia ingin segera kembali ke keluarga kerajaan Qin untuk menyampaikan informasi tersebut. Dengan pemahamannya tentang orang-orang di klannya, jika bukan karena apa yang telah dia saksikan, bahkan jika dia menceritakannya, mereka mungkin tidak akan sepenuhnya mempercayainya. Oleh karena itu, ia harus kembali ke keluarga kerajaan Qin secepat mungkin,
kemudian mencari cara untuk meyakinkan para orang tua bodoh itu terlebih dahulu, sebelum membuat seluruh keluarga kerajaan Qin menyadari sifat menakutkan dari Qin Chuan. Kalau aku tidak salah, kuali agung tadi adalah harta karun roh takdirmu, kan? Rasa akibat bumerang dari harta karun roh itu tidak menyenangkan, bukan? Petarung misterius itu tiba-tiba angkat bicara lalu mulai bergerak mendekati Qin Chuan selangkah demi selangkah, sambil berkata, untuk menahan serangan penuh dariku dan tetap menjaga tuannya tetap hidup, harta roh itu memang sangat langka. Nak, kau harus mati hari ini, dan kau akan mati dengan menyedihkan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mengambil harta roh dari tubuhmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, suhu di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. Dari sini, jelas terlihat seberapa besar niat membunuhnya terhadap Qin Chuan. Namun, Qin Chuan tetap duduk bersila di tanah, tidak bergerak sedikit pun, karena setiap detik sangat penting bagi hidup dan matinya. Petarung misterius itu benar, ketika Shen Nongding terkena serangan lawan sebelumnya, dia menderita efek sampingnya, dan lukanya tidak ringan. Di luar dugaan, seluruh lengan kanan petarung misterius itu hancur, namun dia tidak meninggal. Namun dia tahu bahwa cedera lawannya sangat parah. Sekarang, ini akan menjadi kontes siapa yang mengalami cedera paling parah. Bab 593. Teknik pedang angin kencang. Harta karun roh yang ditakdirkan. Setelah mendengar kata-kata dari sosok misterius itu, wajah Qin Bancheng dipenuhi dengan keterkejutan. Di dunia bela diri kuno, harta karun roh yang ditakdirkan adalah artefak spiritual yang hanya dapat dimurnikan oleh para ahli tingkat alam penguasa. Semakin tinggi tingkat artefak spiritual tersebut, semakin tinggi pula persyaratan kekuatan bagi para ahli tingkat alam penguasa. Para ahli tingkat Sovereign Realm biasa tidak berani mencobanya dengan enteng, karena jika mereka gagal, mereka akan menderita dampak buruk dari artefak spiritual, yang menyebabkan kerusakan parah dan tidak dapat dipulihkan pada para ahli tingkat Sovereign Realm. Paling banter, kultivasi mereka akan turun drastis, paling buruk, dapat mengakibatkan kematian. Bahkan di dalam keluarga kerajaan Qin, hanya ada satu tokoh kuat alam penguasa yang memiliki harta karun roh takdir. Dan sekarang, seorang tokoh kuat yang baru memasuki alam penguasa sudah memiliki harta roh takdir, orang bisa membayangkan betapa terkejutnya Qin Bancheng. Jika dia tahu bahwa Qin Chuan bahkan belum mencapai kultivasi alam penguasa ketika dia sedang memurnikan Shen Nongding, apa yang akan dia pikirkan saat itu? Melihat Qin Chuan tetap acuh tak acuh, masih duduk bersila di tanah, sosok misterius itu menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Niat membunuhnya terhadap Qin Chuan sangat nyata, tetapi serangannya baru saja mengenai harta roh takdir Qin Chuan, dan seluruh lengan kanannya hancur, menderita luka yang sangat serius. Jika tidak segera diobati, bahkan sebagai pembangkit tenaga alam penguasa, ada kemungkinan besar lengan kanannya akan lumpuh total. Meskipun ia merasa Qin Chuan telah kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya, setelah mengalami pertempuran barusan, ia merasa metode Qin Chuan sangat aneh dan takut terjebak dalam perangkapnya. Nak, kau sengaja membuatku marah barusan, agar aku menggunakan jurus mematikanku padamu, dan kau sudah siap mengorbankan harta karun roh takdirmu, hanya menunggu seranganku dengan kekuatan penuh terluka parah akibat pantulan harta karunmu. Sosok misterius yang penuh kekuatan itu berkata dingin, harus kuakui, di usia semuda ini, bukan hanya bakat jalan bela dirimu yang luar biasa, mentalitasmu juga hebat. Jika diberi panggung yang lebih luas, kau pasti akan mencapai puncak jalan bela diri. Nak, aku sekarang juga terluka parah oleh harta roh takdirmu, mari kita anggap ini impas di antara kita. Jika kau bersedia menjadi muridku, aku bersedia mewariskan semua keahlianku padamu, bagaimana? Sosok misterius yang berniat membunuh Qin Chuan, ternyata berubah pikiran. Qin Bancheng tercengang, dia selalu curiga bahwa sosok misterius itu berasal dari salah satu dari 5 keluarga kerajaan besar atau dari salah satu dari 3 sekte besar. Jika Qin Chuan setuju untuk menjadi murid dari sosok misterius itu, maka faksi sosok tersebut pasti akan fokus untuk membina dirinya. Belum lagi dunia sekuler, bahkan jika itu adalah dunia bela diri kuno, jika seseorang dapat bergabung dengan keluarga kekaisaran atau kerajaan, atau salah satu dari 3 sekte besar, itu akan benar-benar menjadi kehormatan bagi leluhur mereka. Bahkan keluarga kerajaan Qin, jika generasi muda disukai oleh seseorang dari keluarga kekaisaran atau keluarga kerajaan dan sekte, keluarga kerajaan Qin akan sangat senang. Namun, Qin Chuan tetap duduk bersila tanpa memberikan respons apapun, seolah-olah dia sudah mati jika bukan karena napasnya yang teratur. Di balik selubung kekuatan misterius itu, wajah tuanya penuh dengan kegarangan, setelah menurunkan sikapnya, yang bisa dianggap sebagai memberi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Dia tidak menyangka Qin Chuan akan begitu tidak sopan. Bagaimana mungkin dia dengan mudah melepaskan seseorang yang telah melumpuhkan seluruh lengan kanannya? Kata-kata sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengundurkan diri dengan anggun, jika Qin Chuan benar-benar setuju untuk menjadi muridnya, begitu lukanya sembuh, dia akan membunuh Qin Chuan pada kesempatan pertama.
Jika Qin Chuan menolak, selama penolakannya tidak berlebihan, dia akan memilih untuk menjaga perdamaian sementara. Setelah lukanya sembuh, dia tetap akan membunuh Qin Chuan. Namun sekarang, Qin Chuan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang mulai membuatnya kesal. Qin Bancheng buru-buru berkata, "Tuan Qin, senior ini jelas merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dan penting di dunia bela diri kuno. Jika Anda bisa menjadi muridnya, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Anda harus setuju." Semakin dalam interaksinya dengan Qin Chuan, semakin Qin Bancheng menghargainya, karena takut Qin Chuan akan menyinggung kekuatan misterius itu dan dibunuh di tempat. Tentu saja, ada faktor lain yang bahkan lebih penting, memiliki hubungan dengan tokoh berpengaruh misterius ini akan sangat menguntungkan seluruh keluarga kerajaan Qin. Namun, Qin Chuan tetap tidak bereaksi sama sekali. Tang Yue'er, yang berdiri di samping, memasang ekspresi cemas yang mendalam. Ia hanya berharap Qin Chuan selamat, dan seandainya ia tidak khawatir mengganggunya, ia pasti akan bergegas memeriksa luka-lukanya. Sementara Qin Yan tetap tertidur lelap, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan bangun. "Nak, jangan bersikeras menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Aku beri kau 30 detik terakhir untuk memikirkannya. Jika kau masih belum memberi jawaban saat waktu habis, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan," kata lawan kuat misterius itu, amarah meluap dalam suaranya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika penundaan lebih lanjut terjadi, lengan kanannya yang rusak mungkin benar-benar tidak dapat disembuhkan lagi. Detik demi detik berlalu, tetapi Qin Chuan tidak menanggapi, dia tetap duduk bersila di tanah. Saat waktu mendekati 30 detik, Tang Yue'er semakin khawatir, dan lawan kuat misterius itu menjadi semakin mudah marah. Tiba-tiba, 30 detik telah berlalu, dan suara dingin lawan yang misterius dan kuat itu terdengar, "Sepertinya kau telah memilih jalan menuju kematian. Karena itu, aku akan mengantarmu pergi." Begitu kata-katanya selesai, sebuah pedang panjang muncul di tangan kirinya, dan dalam sekejap, kekuatan pedang yang mengerikan meletus dari bilahnya. Tang Yue'er, yang memiliki kultivasi terlemah, merasa seolah kulitnya diiris oleh pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat mengaktifkan teknik kultivasinya untuk melawan kekuatan pedang ini. Qin Bancheng menatap tajam pedang di tangan lawan kuat misterius itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Qin Chuan. Ia agak menantikan bagaimana Qin Chuan akan menghadapi pedang lawan kuat itu selanjutnya. Baru saja, ketidaktahuan lawan kuat misterius itu tentang kepemilikan harta roh takdir oleh Qin Chuan telah menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang setelah musuh menyadarinya, dia pasti akan bersiap, jadi bagaimana Qin Chuan akan membela diri. Lawan tangguh yang misterius itu memegang pedang dengan satu tangan, bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin, seperti ular perak yang lincah. Dengan teriakan rendah darinya, tubuhnya melompat ke atas, tampak seperti hantu di udara. Pedang di tangannya terayun, kekuatannya seperti naga, berdesis saat menciptakan embusan angin. Teknik pedang angin kencang, bentuk pertama. Bayangan jejak pedang. Lawan kuat misterius itu meraung, seketika melancarkan beberapa serangan ke arah Qin Chuan. Bayangan pedang yang gemilang saling berjalin di langit, membentuk jaring pedang yang tak tertembus. Setiap bayangan pedang mengandung kekuatan yang mengerikan, tak terbendung seperti alat pemecah bambu, dengan jeritan pedang yang menusuk terdengar dimanapun ia mencapai. Memenggal kepala. Dengan tangan kirinya memegang pedang, lawan kuat misterius itu dengan ganas mengayunkannya ke arah Qin Chuan, jaring pedang yang terdiri dari bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Qin Chuan seperti kilat. "Kakak Qin!" Tang Yue'er berteriak dengan putus asa yang memilukan hatinya. Meskipun dia selalu menaruh kepercayaan besar pada Qin Chuan, setelah menyaksikan kemampuan pedang yang hebat yang ditunjukkan oleh lawan kuat yang misterius itu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Sayang sekali. Qin Bancheng menghela napas pelan, di bawah kemampuan pedang yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin Qin Chuan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, dia masih merasakan kekuatan dahsyat dari bentuk pertama teknik pedang angin kencang. Tepat pada saat jaring pedang hendak menghantam Qin Chuan yang masih terpejam akhirnya membuka matanya, yang tampak berisi dua bunga teratai hijau menyala. Bab 594. Coba saja. Tepat ketika jaring pedang hendak menghantam Qin Chuan, sosoknya tiba-tiba menjadi buram dan tak terlihat. Seketika itu juga, teknik pedang angin kencang yang dilepaskan oleh pria kuat misterius itu menghantam tempat Qin Chuan berada sebelumnya, melenyapkan sosok ilusinya. Melihat ini, pria kuat misterius itu tak kuasa menahan keterkejutannya, karena Qin Chuan tidak berada di tempat jatuhnya jaring pedang. Saat ia menyadari hal ini, sosok Qin Chuan bergerak cepat ke arahnya dengan sudut dan lintasan yang luar biasa, seperti bayangan hantu. Ilusi teratai hijau. Ini ilusi teratai hijau. Qin Bancheng benar-benar tercengang, karena ilusi teratai hijau adalah teknik gerak kaki yang memungkinkan penghindaran dan gerakan berkecepatan tinggi,
yang hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada di alam penguasa. Dan ilusi teratai hijau persis seperti yang diperoleh Qin Chuan dari cincin penyimpanan Qin Banceng. Sebelumnya, dalam upaya agar Qin Chuan menyelamatkan penjaga ke-8, Qin Banceng telah menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Qin Chuan, memungkinkannya untuk memilih harta apapun dari dalamnya. Di luar dugaan, Qin Chuan berhasil menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Tepatnya, dia mulai mengolahnya setelah pertarungannya dengan pria kuat misterius itu, sambil duduk bersila di tanah. Tidak heran Qin Chuan tidak bereaksi sebelumnya, ternyata dia sedang mempelajari ilusi teratai hijau. Tapi bukan itu intinya adalah hanya dalam beberapa menit singkat ini, Qin Chuan benar-benar berhasil menguasainya. Teknik pedang angin kencang, bentuk kedua. Tebasan bulan pemecah angin. Pria perkasa misterius itu berdiri di kehampaan, pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah pendekar pedang abadi dari surga ke-9. Dengan tangan kirinya memegang pedang, ia bergerak cepat ke depan sambil meraung marah, menebas dengan selusin ayunan dari pedang berharga di tangannya. Setiap ayunan mengeluarkan suara tajam membelah udara, kekuatan pedang yang mengerikan itu seolah-olah memusnahkan langit dan bumi. Namun, setiap serangan yang dilancarkannya menghilang tepat sebelum mengenai sosok yang mendekat dengan cepat itu. Lebih dari selusin tebasan dilakukan, tetapi semuanya meleset dari sasaran. Kekuatan pedang yang mengelilingi tubuhnya juga melemah, jelas, mengeksekusi dua bentuk teknik pedang angin secara berturut-turut sangat melelahkan baginya. Kecepatan Qin Chuan telah mencapai puncaknya, sedemikian tingginya sehingga pria kuat misterius itu tidak mampu melacak lokasi tepatnya, yang menyebabkan serangannya meleset berturut-turut. Qin Banceng, yang mengamati dari jarak tidak terlalu jauh, tercengang. Dia menemukan ilusi teratai hijau secara kebetulan, sehingga dia sangat familiar dengannya. Menurut pandangannya, tanpa latihan selama 3 hingga 5 tahun, mustahil untuk mencapai apa yang dilakukan Qin Chuan. Namun Qin Chuan berhasil melakukannya hanya dalam beberapa menit, ketajamannya luar biasa. Membunuh. Detik berikutnya, Qin Chuan sudah muncul di hadapan pria kuat misterius itu. Dia menyatukan kedua tangannya, bergumam pelan, sementara urat-urat di lengannya menonjol, menandakan meletusnya kekuatan mengerikan yang akhirnya berkumpul di tangannya. Tiba-tiba, dia memisahkan kedua tangannya, mengepalkan tinju dengan tangan kanan dan menangkupkan telapak tangan dengan tangan kiri, melancarkan pukulan dan serangan telapak tangan secara bersamaan ke arah pria kuat misterius itu. Beraninya kau. Bulu kuduk pria kuat misterius itu berdiri, perasaan bahaya yang ekstrim menyelimuti dirinya. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Kecepatan Qin Chuan terlalu tinggi, gerakan kakinya terlalu luar biasa, bahkan jurus pedang angin tingkat kedua yang telah ia lakukan pun berhasil dihindari. Kini, dengan Qin Chuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pukulan dan telapak tangan Qin Chuan menghantam dadanya secara bersamaan. Tangan Buddha Asura. Dengan raungan dari Qin Chuan, pukulan dan telapak tangan menghantam keras dada pria kuat misterius itu. Di bawah tatapan takjub Qin Banceng, tubuh pria kuat misterius itu terlempar seperti bola meriam, menempuh jarak puluhan meter sebelum menembus beberapa pohon besar dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Wajah Qin Banceng tampak linglung, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Asura Buddha Hen, kapan anak ini belajar gerakan itu? Jika ingatannya benar, bukankah Qin Chuan mendapatkan tangan Buddha Asura dari penjaga ke-8 hanya di keluarga Lu saja? Setelah berpisah dengan Qin Chuan, sepengetahuannya, Qin Chuan telah pergi mencari dewa lukisan, tetapi tidak membuang banyak waktu dan segera kembali. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, Qin Chuan telah mempelajari jurus tangan Buddha Asura, salah satu dari 3 teknik kultivasi tertinggi keluarga Kekaisaran Sura yang tidak diturunkan kepada orang luar. Yang lebih penting lagi, Qin Chuan juga telah mempelajari ilusi teratai hijau. Salah satu tekniknya adalah Asura Buddha Hen yang sangat ampuh, sementara yang lainnya adalah Green Lotus Illusion yang secepat kilat. Kedua teknik tertinggi ini benar-benar pasangan yang sempurna. Saat Qin Banceng masih terhuyung-huyung karena terkejut, Qin Chuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas ke tanah. Kakak Qin. Tang Yuer berteriak dan segera berlari menghampirinya. Barulah saat itu Qin Banceng tersadar dan melihat tubuh Qin Chuan berlumuran darah. Dia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari penggunaan jurus tangan Buddha Asura. Sejauh yang dia ketahui, begitu jurus tangan Buddha Asura dikerahkan, jurus itu akan menguras seluruh energi penggunanya dan melepaskan kekuatan serangan 2 kali lipat dari kekuatan penggunanya sendiri, yang seringkali hanya digunakan dalam situasi hidup dan mati. Teknik ini juga memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Setelah menggunakannya, praktisi harus beristirahat di tempat tidur setidaknya selama 3 bulan. Namun, ia percaya bahwa Qin Chuan perlu beristirahat di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun, atau bahkan berpotensi merusak fondasi bela dirinya. Karena Qin Chuan juga menggunakan ilusi teratai hijau, yang terus-menerus menguras energi penggunanya begitu diaktifkan.
Semakin lama ilusi teratai hijau berlangsung, semakin besar konsumsi energinya dan semakin parah kerusakan yang akan ditimbulkan pada tubuh. Baru saja, Qin Chuan menggunakan ilusi teratai hijau saat menghindari bentuk kedua dari teknik pedang angin kencang yang dilancarkan oleh lawan kuat yang misterius, menghindari lebih dari selusin serangan, yang menunjukkan betapa beratnya hal itu bagi Qin Chuan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin Qin Chuan baik-baik saja? Qin Chuan berkata dengan sangat lemah, "Cepat, bantu aku duduk." Saat itu dia bahkan tidak bisa duduk sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Tang Yuer buru-buru membantu Qin Chuan duduk di tanah, hanya untuk melihat lengannya terus gemetar, efek samping parah yang jelas dari jurus tangan Buddha Asura. Qin Chuan berkata dengan lemah, "Ramuan, ada pil permajaan agung di cincin penyimpananku, bantu aku meminumnya." Saat kata-katanya terucap, sebuah botol porselen putih jatuh dari cincin penyimpanannya. Tang Yuer dengan cepat mengambil botol porselen putih dari tanah, tangannya gemetar saat dia membuka sumbatnya dan menuangkan pil permajaan agung seukuran telur merpati. Ketika Qin Banceng melihat pil permajaan agung yang dikeluarkan Tang Yuer dari botol porselen putih, matanya dipenuhi keserakahan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pil permajaan agung, bersama dengan aroma eliksir yang pekat. Dengan kultivasi alam puncak kaisar yang dimilikinya, hanya dengan menghirup aroma dari pil permajaan agung saja sudah membuatnya mabuk, membuatnya merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dari sini, jelaslah bahwa pil permajaan agung ini adalah eliksir kelas atas, yang bahkan bisa membuat para petarung terkuat di dunia bela diri kuno bertarung mati-matian untuk merebutnya. Saat itu, Qin Chuan terluka parah, dan musuh misterius itu langsung terlempar jauh oleh jurus tangan Buddha Asura milik Qin Chuan, sehingga nasib mereka tidak diketahui. Tang Yuer hanyalah seorang wanita dengan kultivasi alam raja, bukan sesuatu yang perlu diintimidasi. Di dunia sekuler saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sekalipun dia membunuh semua orang yang hadir, tidak akan ada yang tahu bahwa dia memiliki informasi tentang pil permajaan agung. Cobalah saja. Saat Qin Banceng bergumul dalam hati apakah akan merebut pil permajaan agung atau tidak, suara acuh tak acuh muncul dari mulut Qin Chuan. Meskipun suaranya sangat lemah, matanya dipenuhi dengan kedinginan yang menusuk, menatap tajam ke arah Qin Banceng. Tang Yuer sepertinya merasakan sesuatu, dengan cepat berdiri di depan Qin Chuan, dan dengan hati-hati bertanya kepada Qin Banceng, "Apa yang kau rencanakan?" Bab 595. Sebuah taruhan besar. "Kakak Qin, cepat minum ramuan ini." Tang Yuer tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru memasukkan eliksir itu ke mulut Qin Chuan. Mata gelap Qin Chuan tertuju pada Qin Banceng, mulutnya sedikit bergerak saat ia mengunyah pil permajaan agung yang berharga itu. Qin Banceng tidak melakukan gerakan tiba-tiba, dia mengamati Qin Chuan dari jarak yang wajar, siap merebut eliksir dari mulut Qin Chuan sebelum ditelan sepenuhnya. Meskipun agak menjijikkan, itu tetaplah ramuan tingkat atas yang sangat berharga. Qin Banceng menduga bahwa pil permajaan agung seharusnya hanya boleh digunakan oleh mereka yang berada di alam penguasa. Jika seorang seniman bela diri di bawah alam penguasa mengonsumsinya, hasilnya kemungkinan besar akan sangat mengerikan. Memikirkan hal ini, Qin Banceng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tuan Qin pasti bercanda. Saya, Qin Banceng, bukanlah tipe penjahat yang menendang orang yang sudah jatuh. Lagi pula, saya tidak berniat memusuhi Tuan Qin sejak awal, jadi mengapa saya mencoba merampas eliksir milik Tuan Qin di saat seperti ini?" Qin Chuan tidak berkata apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya ia merasa lega. Dia benar-benar menggertak Qin Banceng, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. Ilusi teratai hijau telah sangat melelahkannya, dan kemudian dia dengan paksa melakukan jurus tangan Buddha Asura, yang hampir merenggut nyawanya. Jika dia tidak seberuntung itu, dia mungkin sudah meninggal. Bukan hanya Qin Banceng, yang memiliki kultivasi puncak alam kaisar, tetapi bahkan seorang ahli energi gelap pun bisa dengan mudah membunuhnya saat itu juga. "Tuan Qin, tenangkan diri dan semoga cepat sembuh. Saya akan melindungi Anda." Qin Banceng tiba-tiba berkata, lalu berbalik dan berjalan ke samping, duduk bersila di tanah. Qin Chuan menatapnya dalam-dalam tetapi tidak berbicara. Dia menutup matanya saat kitab suci misterius agung mulai beredar, dan Qi Roh King Xuan dengan cepat mengalir melalui tubuhnya. Setelah meminum pil permajaan agung, gelombang vitalitas yang melimpah muncul di tubuhnya, meresap ke anggota badannya dan menyehatkan dagingnya, memulihkan tubuhnya yang telah lelah. Tang Yuer, karena khawatir Qin Banceng akan tiba-tiba menyerang, berdiri berjaga di depan Qin Chuan, matanya yang indah tertuju pada Qin Banceng. Waktu terus berlalu menit demi menit dan detik, tetapi Qin Chuan belum juga menyelesaikan tahap kultivasinya. Pertarungan sengit dengan ahli misterius itu, meskipun menyebabkannya mengalami luka serius, juga memberinya keuntungan yang besar.
Lagi pula, dia baru saja berhasil menembus ke alam penguasa, dan pertarungan sengit dengan penjaga kedelapan membantunya mencapai terobosan ke alam tersebut. Sekarang, setelah berhadapan dengan seorang ahli kultivasi alam penguasa tingkat menengah, hal itu sepenuhnya menguntungkan tanpa kerugian sedikit pun baginya. Bahkan pengalaman bertarung ini bukanlah sesuatu yang akan dialami oleh setiap seniman bela diri tingkat awal di alam penguasa, dan bahkan jika mereka mengalaminya, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Qin Bancheng sesekali melirik, tampak sangat penasaran tentang berapa lama Qin Chuan akan terbaring sakit setelah menggunakan jurus tangan Buddha Asura yang dapat melumpuhkan seorang ahli alam penguasa setidaknya selama 3 bulan. Sebelumnya, setelah penjaga delapan mengeksekusi tangan Buddha Asura, dia langsung pingsan, sedangkan Qin Chuan, setelah menelan eliksir, tidak hanya tidak pingsan, dia bahkan bisa duduk bersila dan berkultivasi. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa Qin Chuan jauh lebih kuat daripada penjaga kedelapan, dengan selisih yang cukup besar. Mungkinkah Qin Chuan sama sekali tidak perlu berbaring? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Di dunia bela diri kuno, jurus tangan Buddha Asura adalah seni bela diri tingkat atas dengan reputasi yang terkenal buruk, bahkan ahli tingkat puncak di alam penguasa pun kemungkinan besar tidak akan mampu mengubah kutukan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan setelah mengeksekusinya. Meskipun jurus tangan Buddha Asura adalah salah satu dari 3 seni bela diri pamungkas keluarga Kekaisaran Sura, pada kenyataannya, jurus ini jarang digunakan, dengan setiap penggunaan oleh ahli keluarga Kekaisaran Sura hanya terjadi pada saat-saat kritis hidup dan mati. Qin Chuan, seorang ahli bela diri dari dunia sekuler, baru saja mempelajari jurus tangan Buddha Asura dan menggunakannya secara langsung dalam pertempuran lintas alam. Bagaimana mungkin jurus itu tidak memiliki efek samping padanya? Kau sedang mencari kematian. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara garang terdengar, dan Qin Bancheng tersadar kembali, menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dia melihat bahwa musuh kuat yang misterius itu belum mati, tetapi sedang berjuang untuk bangkit dari tanah. Wajah Qin Bancheng dipenuhi rasa terkejut, musuh masih hidup. Dia hanya mengira Qin Chuan telah mengalahkan lawannya hingga tewas, tidak menyangka lawannya masih hidup, apalagi mampu berdiri. Tiba-tiba ia mulai menantikannya, mengambil tindakan terhadap Qin Chuan adalah sesuatu yang benar-benar tidak berani ia lakukan. Dia tidak berani, tetapi musuh kuat yang misterius itu pasti akan berani. Akan sangat tepat untuk melihat apakah Qin Chuan masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Meskipun ia mengagumi Qin Chuan, ia tidak akan mengesampingkan kepentingannya sendiri karena kekaguman itu. Qin Chuan telah mengambil cukup banyak barang bagus darinya dan juga memperoleh beberapa barang yang layak dari 5 ahli dari Aula Penegakan Hukum ke-8 dari Aula Penjaga. Selain itu, Qin Chuan juga seorang alkemis, mampu dengan mudah menghasilkan lusinan pil peningkat roh, dan baru saja mengeluarkan ramuan kelas atas yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Jadi, apakah cincin penyimpanan Qin Chuan berisi lebih banyak ramuan kaliber ini, atau mungkin bahkan yang lebih ampuh? Meskipun dia tidak berani menyerang Qin Chuan, jika musuh kuat misterius itu melakukannya, dia pasti tidak akan ikut campur. Dia akan menunggu keduanya saling menderita kerugian sebelum mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Inilah yang dipikirkan Qin Bancheng dalam hati. Kamu belum mati. Tang Yuer menatap musuh yang secara misterius kuat dan telah hidup kembali itu, dan merasa hampir menangis. Dia tahu bahwa luka Qin Chuan sangat parah, jika musuh kuat misterius itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, Qin Chuan benar-benar dalam bahaya terbunuh oleh lawannya. Tang Yuer tiba-tiba menatap Qin Bancheng dengan wajah memohon dan berkata, Tuan Qin, jika Anda bersedia membantu, saya berjanji akan memberikan satu syarat atas nama kakak Qin. Dia tahu bahwa hanya Qin Bancheng yang bisa menyelamatkan Qin Chuan sekarang. Qin Bancheng terkejut sejenak, karena sepertinya dia tidak menyangka Tang Yuer akan meminta bantuannya. Tetapi dia segera bereaksi, menyadari bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang dapat membantu Qin Chuan. Cobalah dan bantu dia, aku tantang kamu. Musuh kuat yang misterius itu meraung, hampir serak, dan niat membunuhnya yang mengerikan menyelimuti Qin Bancheng. Ekspresi Qin Bancheng sedikit berubah, ia tak menyangka makhluk tua itu, meskipun terluka parah, masih mampu melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan. Qin Bancheng menatap Tang Yuer dan berkata sambil tersenyum, Nona, Anda bercanda. Saya hanyalah seorang seniman bela diri alam kaisar, bagaimana mungkin saya berani ikut campur dalam pertempuran antara para ahli alam penguasa? Tang Yuer buru-buru berkata, 2 syarat. Selama kau bersedia membantu, aku menjanjikan 2 syarat atas nama kakak Qin. Kau harus tahu, kakak Qin bukan hanya ahli bela diri yang hebat, tetapi kemampuan medisnya juga sangat luar biasa, mampu menyembuhkan daging mati dan memperbaiki tulang. Mata Qin Bancheng langsung berbinar, dia tentu tahu betapa hebatnya kemampuan medis Qin Chuan.
Jika Qin Chuan benar-benar bisa menjanjikan dua syarat apapun kepadanya, sepertinya dia mungkin akan dibujuk untuk membantu. Namun, dia tidak yakin seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki musuh kuat misterius itu. Jika dia benar-benar ingin membantu Qin Chuan, ini akan menjadi pertaruhan besar yang menyangkut hidup dan mati. Bab 596. Tak terduga. Qin Bancheng bergumul dalam hatinya. Janji yang dibuat Tang Yuer atas nama Qin Chuan untuk memenuhi dua syarat apapun sangat menggiurkan baginya. Namun, dia juga sangat takut pada musuh misterius yang kuat itu, yang bagaimanapun juga adalah seorang ahli tingkat menengah alam penguasa sejati dan sangat mungkin berasal dari keluarga kekaisaran atau sekte. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia akhirnya mengambil keputusan, menatap Tang Yuer, dan berkata, "Nona Tang, saya mohon maaf, tetapi kultivasi saya terlalu rendah, dan saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran antara para ahli alam penguasa." Setelah berbicara, dia pergi dan berdiri di samping, memilih untuk tidak membantu pihak manapun. Wajah Tang Yuer langsung pucat pasi. Tanpa bantuan Qin Bancheng, siapa yang bisa menyelamatkan Qin Chuan? Tiba-tiba, dengan ekspresi tegas, dia menyatakan, "Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mati sebelum kau menyentuh kakak Qin." Begitu suaranya berhenti, aura seorang seniman bela diri tingkat raja pertengahan terpancar dari dirinya. Meskipun lawannya adalah petarung tingkat menengah alam penguasa yang terluka parah, dia bukanlah seseorang yang bisa dihentikan olehnya, seorang seniman bela diri tingkat menengah alam raja. Musuh kuat misterius itu merasakan aura yang terpancar dari Tang Yuer dan agak terkejut. Kapan anak-anak muda di dunia sekuler menjadi begitu berbakat luar biasa? Yang mengejutkannya adalah aura yang terpancar dari Tang Yuer meningkat dengan cepat, mendekati tahap akhir alam raja. Rambut panjang Tang Yuer berkibar, dan wajahnya yang menawan tampak seperti diselimuti topeng pucat, dengan kesedihan terukir di wajahnya. Energi Yin Surgawi. Musuh kuat misterius itu berseru kaget, "Kau ternyata memiliki meridian Yin Surgawi. Bukankah meridian Yin Surgawi dianggap sebagai konstitusi yang lemah? Bagaimana kau bisa berkultivasi hingga alam raja?" Mendengar kata-kata musuh kuat yang misterius itu, Qin Bancheng pun terkejut. Sebagai seorang seniman bela diri yang tangguh dari dunia bela diri kuno, ia tentu saja pernah mendengar tentang meridian Yin Surgawi, sebuah konstitusi yang dianggap sebagai konstitusi yang cacat. Kini, seorang wanita muda dengan fisik seperti itu telah mencapai tahap pertengahan alam raja, jelas telah menemukan teknik kultivasi khusus yang cocok untuk mereka yang memiliki meridian Yin Surgawi. Teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang yang dianggap cacat untuk berkultivasi jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. "Bakarlah untukku." Tang Yuer tiba-tiba berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Yin dan di dalam dirinya, gelombang energi Yin Surgawi yang padat meledak dari tubuhnya. Dan aura yang terpancar darinya meningkat secara linear, mencapai tahap akhir alam raja dalam sekejap, namun tidak berhenti di situ, auranya terus naik, menekan menuju puncak alam raja. Musuh kuat yang misterius itu berpikir, jika wanita ini benar-benar berhasil menembus alam kaisar, aku khawatir aku akan kalah di tangan seorang wanita dari dunia sekuler. Dengan pemikiran itu, tatapannya menjadi dingin, dan dia langsung menyerbu ke arah Tang Yuer. Meskipun mengalami luka parah, dia tetaplah seorang ahli kekuatan alam penguasa tingkat menengah, masih memiliki kekuatan yang setara dengan alam kaisar awal. Dalam sekejap, dia menghampiri Tang Yuer dan membanting telapak tangannya ke arahnya. Tang Yuer meraung marah, melawan dengan sekuat tenaga menggunakan telapak tangannya. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, rasanya seperti ledakan nuklir, dengan kekuatan mengerikan yang menyebar ke segala arah. Tang Yuer terlempar ke belakang, memuntahkan darah, sementara musuh kuat misterius itu juga terpental satu langkah. Meskipun hanya satu langkah, itu semakin memperparah luka-lukanya yang sudah parah. Qin Bancheng memasang ekspresi serius di wajahnya. Dari bentrokan antara Tang Yuer dan sosok misterius itu, dia menyimpulkan bahwa musuh misterius itu paling banter hanya mampu menandingi kekuatan alam kaisar awal saat ini. Jika dia bergerak, musuh kuat yang misterius itu pasti akan binasa. Tiba-tiba ia mempertimbangkan apakah akan membunuh musuh kuat misterius itu. Jika ia melakukannya, meskipun itu berarti menyelamatkan nyawa Qin Chuan dan Tang Yuer, mengingat apa yang ia ketahui tentang Qin Chuan, pasti Qin Chuan akan mengingat kebaikan yang menyelamatkan nyawa ini, bukan? Qin Chuan, bagaimanapun juga, adalah seorang alkemis yang mampu meracik ramuan tingkat atas, dan bakat bela dirinya sangat luar biasa. Selama dia tidak mati, tempatnya di antara para ahli bela diri terkemuka di dunia bela diri kuno pasti akan terjamin. Jika dia menyelamatkan nyawa Qin Chuan sekarang, itu sama saja dengan melakukan investasi awal. Namun, latar belakang lawan kuat misterius itu jelas bukan hal sepele. Jika dia terbunuh olehnya, akankah kekuatan di balik lawan misterius itu mencarinya? Yang pasti,
kekuatan di balik lawan kuat misterius itu pasti akan mencari kebenaran, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk melacaknya kembali ke Qin Chuan. Bagaimana jika Qin Chuan membalas dendam karena rasa terima kasih, membebankan semua tekanan dari lawan misterius itu kepadanya? Apa yang harus dia lakukan saat itu? Saat itu, ia khawatir seluruh keluarga kerajaan Qin harus menemani lawan kuat misterius itu menuju kematian bersamanya. Dia optimis tentang masa depan Qin Chuan, jadi dia ingin menyelamatkan Qin Chuan. Namun dia takut akan kekuatan di balik lawan kuat yang misterius itu. Semakin dia berpikir, semakin besar pula pergolakan batin yang dialaminya. Saat ini, Tang Yuer memiliki darah di sudut mulutnya, wajahnya sangat pucat, dan dia hampir gemetar saat berusaha berdiri. Namun, dia masih belum menyerah pada gagasan untuk menghentikan lawan kuat misterius itu, terus dengan gila-gilaan merangsang Yin Dan, dengan energi Yin surgawi yang melonjak liar, dan momentumnya terus meningkat. Akan tetapi, setelah mencapai hambatan puncak alam raja, dia tidak dapat lagi maju bahkan setengah langkah pun. Dia tahu bahwa hanya dengan memiliki kultivasi yang setara dengan alam tahap awal kaisar, dia mungkin bisa menghentikan lawan kuat yang misterius itu. Namun, jika dia ingin memiliki kultivasi yang setara dengan alam tahap awal kaisar, dia harus membakar Yin Dan-nya sepenuhnya. Baginya saat ini, Yin Dan sama pentingnya dengan hati, begitu Yin Dan benar-benar lenyap, dia pun akan sepenuhnya jatuh. Dia menatap Qin Chuan, yang duduk bersila tidak jauh darinya, wajahnya penuh keengganan dan kesedihan. Dia tahu betapa banyak penderitaan yang dialami pria ini sejak kecil, akhirnya meninggalkan mimpi buruk mengerikan itu untuk menjalani kehidupan yang tenang selama kurang lebih 1 dekade. Namun sekarang, dia menjadi sasaran orang-orang dari dunia bela diri kuno. Tiba-tiba, Tang Yuer menoleh ke arah Qin Chuan dan berkata dengan lembut, "Hidupku awalnya diberikan olehmu. Hari ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menukarnya dengan kedamaian abadi bagimu." Setelah berbicara, wajahnya memperlihatkan senyum yang sangat indah, namun darah segar merembes dari sudut mulutnya, membuat senyum itu tampak sangat menyayat hati. "Bakar! Bakar sampai habis!" Tang Yuer tiba-tiba membuka lengannya, membiarkan Yin Dan di dalam tubuhnya berkobar hebat. Momentumnya melonjak tiba-tiba, mendekati tingkat alam tahap awal kaisar. Hati lawan kuat yang misterius itu dipenuhi ketersenjingan, tidak dapat memahami bagaimana seorang wanita dengan tubuh cacat dapat berkultivasi hingga tahap menengah alam raja, dan sekarang dia bahkan telah meningkatkan kekuatannya secara paksa hingga hampir mencapai alam tahap awal kaisar. Begitu Tang Yuer memperoleh kekuatan yang setara dengan alam kaisar tahap awal, dia akan celaka. Meskipun dia masih bisa menunjukkan kekuatan yang setara dengan alam kaisar tahap awal, bukankah dia juga hanya bertahan hidup dengan susah payah? Lawan kuat misterius itu mengeluarkan teriakan keras dan menyerang Tang Yuer sekali lagi. Qin Bancheng mengepalkan tinjunya erat-erat, menekan keinginan untuk ikut campur, dan pada akhirnya tetap memilih untuk bersikap netral. Tang Yuer menggigit bibir merahnya erat-erat, hampir mencapai kekuatan yang setara dengan alam kaisar tahap awal, namun tetap saja, dia gagal. Sambil menyaksikan lawan kuat misterius itu kembali menyerangnya, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke tinju kanannya dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Dengan serangan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika ini tidak menimbulkan kerusakan parah pada lawan kuat yang misterius itu, apa yang akan terjadi pada kakak Qin? Meskipun dia mungkin akan binasa di detik berikutnya, kekhawatiran terbesarnya tetaplah untuk Qin Chuan. Pada saat yang sama, pukulan Tang Yuer, dengan sekuat tenaga, juga mengenai dada lawan kuat misterius itu. Lawan tangguh yang misterius itu berusaha menoleh, hanya untuk melihat wajah seorang wanita muda menatapnya dengan dingin, ketidakpedulian di matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Bab 597. Melampaui batas. Tenggorokan prajurit kuat misterius itu bergetar, hanya mengucapkan 2 kata sebelum roboh, matanya terbuka lebar namun tanpa kehidupan. "Nian Nian." Tang Yuer terkejut saat melihat Qin Nian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Nianlah yang akan menyelamatkannya pada akhirnya. Saat ini, Qin Nian memancarkan aura dingin yang menakutkan, seluruh lengan kanannya berlumuran darah pendekar kuat yang misterius. Tang Yuer berkata dengan lemah, "Nian Nian, terima kasih." Baru saja, dia telah mengaktifkan Yin Dan di dalam tubuhnya dan hampir menghabiskannya sepenuhnya. Meskipun Yin Dan tidak hancur sepenuhnya, ia mengalami kerusakan parah. Apakah ia bisa pulih, apakah dia masih bisa diselamatkan, atau apakah dia akan mati, masih belum jelas. Namun di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, karena dengan matinya pendekar kuat misterius yang dapat mengancam nyawa Qin Chuansheng dapat hidup. Qin Nian berkata dingin, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak menyelamatkanmu, bajingan tua itu berani menyentuhku, dia pantas mati." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Qin Chuan, dan Tang Yuer langsung menjadi sangat cemas, dengan cepat melangkah di depan Qin Nian.
Tang Yuer berkata, Nian Nian, sekarang kau sudah bangun, sebaiknya kau kembali ke Cloud Summit Heaven Villa dulu. Aku akan tinggal di sini bersama kakak Qin. Qin Nian memandang Tang Yuer dengan jijik dan berkata dingin, jika aku benar-benar ingin bertindak, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Qin Banceng dan berkata dengan wajah acuh tak acuh, ayo pergi, bawa aku ke keluarga kerajaan Qin. Barulah kemudian Qin Banceng pulih dari keterkejutannya, diliputi kegembiraan. Perjalanannya ke dunia sekuler justru untuk membawa Qin Nian kembali ke keluarga kerajaan Qin. Kini Qin Nian tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dan secara tak terduga mengambil inisiatif untuk meminta kembali ke keluarga kerajaan Qin. Qin Banceng buru-buru berkata, baiklah, baiklah, aku akan segera mengantarmu kembali ke keluarga kerajaan Qin. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Nian memancarkan aura alam puncak raja, yang sangat padat dan sangat dekat dengan alam tahap awal kaisar. Qin Banceng dapat merasakan bahwa Qin Nian hanya selangkah lagi menuju alam tahap awal kaisar. Mungkin setelah mereka kembali ke keluarga kerajaan Qin, dia akan segera mencapai alam tahap awal kaisar. Berapa umur Qin Nian? Jika dia benar-benar menjadi seorang yang kuat di alam kaisar, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia bela diri kuno. Nian Nian. Melihat Qin Nian hendak pergi bersama Qin Banceng ke keluarga kerajaan Qin, Tang Yuer menjadi cemas dan segera berkata, apakah kau lupa? Kebenaran di balik pemusnahan keluarga Qin belum terungkap. Jika keluarga kerajaan Qin yang memusnahkan keluarga Qin, maka keluarga kerajaan Qin dan kau akan bermusuhan sampai mati. Bukankah pergi ke keluarga kerajaan Qin akan sangat berbahaya bagimu? Tatapan Qin Nian tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata dengan suara bernada dingin, kau pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Tang Yuer berkata, Nian Nian, aku tahu bahwa aku sama sekali bukan tandinganmu sekarang. Jika kau ingin membunuhku, itu akan sangat mudah. Tapi jangan lupa, dendam atas pemusnahan keluarga Qin juga menjadi milikmu. Kakak Qin telah dengan tekun mencari kebenaran untuk membantumu. Jika bahkan kau menyerah mencari kebenaran, maka tidak akan ada yang membalas dendam atas pemusnahan keluarga Qin. Hanya itu yang ingin kukatakan. Mengenai apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Qin atau tidak, itu terserah kau untuk memutuskan. Lagi pula, aku tidak bisa menghentikanmu meskipun aku mau. Setelah mengatakan itu, dia memang berhenti memperhatikan Qin Nian dan pergi ke sisi Qin Chuan, duduk bersila di tanah. Cedera Qin Chuan terlalu parah, dan masih belum ada tanda-tanda dia sadar. Dia harus terus berjaga di sisi Qin Chuan. Qin Nian menatap Tang Yuer dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi, sambil berkata kepada Qin Banceng, bawa aku ke keluarga kerajaan Qin. Qin Banceng tertawa dan berkata, sekarang kita akan pergi ke keluarga kerajaan Qin. Memiliki kaisar muda yang begitu kuat sebagai tambahan bagi keluarga kerajaan Qin adalah suatu kebahagiaan besar. Poin terpenting adalah kemajuan Qin Nian di alam jalan bela diri terlalu cepat. Belum lama ini, dia hanyalah seorang gadis kecil yang belum pernah berlatih kultivasi, tetapi setelah membangkitkan tubuh reinkarnasi teratai darah, kecepatan kultivasinya melonjak dengan sangat pesat. Dikhawatirkan tidak akan lama lagi baginya untuk menembus ke alam penguasa. Pikiran tentang kehadiran petarung terkuat alam penguasa termuda di seluruh dunia bela diri kuno di keluarga kerajaan Qin membuatnya agak bersemangat. Nian Nian. Namun tepat pada saat ini, sebuah panggilan samar terdengar di belakang mereka. Wajah Qin Banceng tiba-tiba berubah dan tanpa sadar menatap Qin Nian, yang berjalan di depannya. Qin Nian juga berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang. Kakak Qin. Tang Yuer menatap Qin Chuan, yang telah membuka matanya, namun sangat lemah, dengan wajah penuh kesedihan. Qin Chuan menatap lurus ke punggung Qin Nian dan berkata pelan, Nian Nian, apakah kau benar-benar ingin pergi? Qin Nian tidak menoleh, suaranya yang tenang terdengar, kemana aku pergi bukanlah urusanmu untuk memutuskan. Jika kau juga akan membicarakan tentang pemusnahan keluarga Qin, maka sebaiknya kau tutup mulutmu. Apakah aku akan terus menyelidiki pembantaian keluarga Qin dan membalas dendam setelah mengetahuinya? Itu urusanku sendiri, dan tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada seorang pun yang berhak mengajari saya apa yang harus saya lakukan, bahkan kamu pun tidak. Suara Qin Nian sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi dalam kata-katanya, seolah-olah dia hanyalah mesin dingin yang berjalan. Kata-katanya bagaikan pisau dingin yang menusuk tajam ke dalam hati Qin Chuan. Qin Chuan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, saudari yang suka berceloteh di sekitarnya akan mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Namun, dia tidak menyimpan dendam, sebaliknya, dia merasa sangat kasihan pada Qin Nian. Dia memahami kesulitan yang dialaminya tetapi agak tidak berdaya untuk membantu. Seandainya bukan karena siksaan tubuh reinkarnasi teratai darah, Qin Nian tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Qin Chuan terdiam sejenak, matanya yang merah masih tertuju pada punggung Qin Nian dan berkata, karena kau ingin pergi, pergilah.
Setelah itu, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, memberikan Qin Bancheng pandangan tajam dan melanjutkan, tapi ingat, kau akan selalu menjadi adikku, adik Qin Chuan. Jika ada siapapun di keluarga kerajaan Qin yang berani menindasmu setelah kau tiba, datanglah kepada saudaramu kapan saja. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu. Yang tidak ia sadari adalah tubuh Qin Nian sedikit berkedut, tetapi langsung kembali normal. Qin Bancheng, aku setuju untuk membiarkanmu membawa Nian ke keluarga kerajaan Qin terlebih dahulu, tetapi kau harus tinggal di dunia sekuler selama 15 hari penuh. Qin Chuan tiba-tiba menatap Qin Bancheng lagi, dan wajah Qin Bancheng langsung menegang. Sebelum dia sempat berbicara, Qin Chuan melanjutkan, setelah kau membawa Nian ke keluarga kerajaan Qin, pergilah ke kota Jiangcheng di dunia sekuler untuk menemuiku. Tentu saja, Anda bisa memilih untuk tidak melakukannya, tetapi saya tetap ingin memberi Anda nasihat. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi diri Anda sendiri, sebaiknya datang dan menghabiskan waktu di dunia sekuler bersama saya. Wajah Qin Bancheng berubah sangat jelek, matanya tertuju pada Qin Chuan, dan dia berkata dengan gigi terkatup, jangan memancing emosi orang lain. Bab 598. Bijaksana dan berani. Qin Bancheng sangat marah, hampir menggertakkan giginya saat berbicara. Sebagai tetua agung keluarga kerajaan Qin, kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Bahkan pernah diancam oleh bocah nakal dari dunia sekuler. Sayang sekali, justru bocah nakal seperti itulah yang memiliki kultivasi alam penguasa. Namun sekarang, Qin Chuan telah terluka parah. Jika perkelahian terjadi, seberapa besar kekuatannya yang bisa ia kerahkan? Qin Bancheng merenung dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, tidak pernah mengambil risiko tanpa kepastian. Meskipun Qin Chuan terluka parah, dia tetap tidak berani berjudi. Qin Chuan mencibir, hanya saja aku lebih kuat darimu. Jika tidak demikian, bukankah kau, tetua agung keluarga kerajaan Qin, yang akan bersikap arogan? Sekarang, kau menyebutku otoriter. Karena kau merasa begitu, anggap saja aku otoriter. Kau bisa pergi sekarang, tetapi apakah kau memilih untuk pergi ke kota Jiangcheng untuk mencariku sesuai permintaanku terserah padamu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menoleh ke Tang Yue'er dan berkata, Yue'er, bantu aku berdiri. Tang Yue'er buru-buru membantu Qin Chuan, yang sedang duduk bersila di tanah, untuk berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak mengerti mengapa Qin Chuan tidak bisa menunggu Qin Bancheng pergi dulu sebelum membiarkannya membantunya berdiri. Apakah dia tidak takut Qin Bancheng akan menyerangnya setelah menyadari kondisinya saat ini? Tang Yue'er dapat merasakan bahwa Qin Chuan tidak berpura-pura, tetapi benar-benar terlalu terluka untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri, dan sepenuhnya bergantung padanya untuk mendapatkan dukungan. Benar saja, mata Qin Bancheng tiba-tiba berbinar, menatap Qin Chuan dengan saksama, tampak ragu untuk bergerak. Dia tahu bahwa jika dia mengirim Qin Nian ke keluarga kerajaan Qin dan kemudian tidak berani pergi ke kota Jiangcheng untuk mencari Qin Chuan pasti tidak akan membiarkannya pergi jika suatu hari dia tiba di keluarga kerajaan Qin. Oleh karena itu, jika dia tidak ingin diancam oleh Qin Chuan, dia hanya punya dua pilihan, menyetujui permintaan Qin Chuan untuk pergi ke kota Jiangcheng, atau membunuh Qin Chuan saat dia terluka parah. Pertanyaannya adalah, apakah Qin Chuan hanya berpura-pura ataukah dia benar-benar terluka parah hingga tidak bisa berdiri sendiri? Untuk sementara waktu, Qin Bancheng mengalami pergumulan batin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Yue'er mendukung Qin Chuan, wajahnya yang lembut dipenuhi kewaspadaan, matanya yang indah tertuju pada Qin Bancheng. Sebenarnya, dia juga sangat lemah saat ini. Barusan, untuk menyelamatkan Qin Chuan, dia telah sepenuhnya mengaktifkan Yin dan-nya dan seandainya bukan karena intervensi Qin Nian melawan orang kuat misterius itu ketika Yin dan-nya hampir habis, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang, kultivasinya telah hilang sepenuhnya. Sambil menopang Qin Chuan, dia hampir tidak mampu bertahan. Dia tidak berani menunjukkannya, khawatir jika dia goyah, baik dia maupun Qin Chuan akan jatuh ke tanah, dan itu pasti akan mendorong Qin Bancheng untuk mendekati Qin Chuan. Qin Chuan mengangkat alisnya dan tiba-tiba mencibir, ada apa? Apakah tetua agung Qin merasa bahwa, dengan luka serius yang kuderita, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhku? Apakah kau mempertimbangkan untuk membunuhku di sini dan sekarang? Benar, aku terluka parah. Tidak ada sedikit pun kekuatan di seluruh tubuhku. Jika bukan karena dukungan Yue'er, aku takut aku akan langsung pingsan. Apalagi kau, tetua agung keluarga kerajaan Qin dengan kultivasi puncak alam kaisar. Bahkan orang biasa tanpa kultivasi pun bisa mengalahkanku sampai mati dengan tinjunya sekarang juga. Jika tetua agung Qin ingin membunuhku, sekarang memang kesempatan terbaik. Tidak ada alasan bagimu untuk ragu, sungguh, jika kau ingin membunuhku, datanglah. Dalam nada suara Qin Chuan,
tersihin Han sedikit harapan. Qin Bancheng tidak berbicara, tetapi wajahnya pucat pasi, dan matanya menatap tajam ke arah Qin Chuan untuk beberapa saat sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Aku, sebagai tetua agung keluarga kerajaan Qin, merasa hina untuk bertindak melawan seorang pendekar bela diri yang terluka parah. Bahkan jika aku harus membunuhmu, aku akan menunggu sampai kultivasimu pulih ke puncaknya dan kemudian membunuhmu dengan cara yang adil dan jujur." Tentu saja, ini hanya komentar biasa. Tidak ada permusuhan mematikan di antara kita. Mengapa aku ingin membunuhmu? Lagi pula, adikmu adalah anggota keluarga kerajaan Qin. Dengan logika itu, kau juga bisa dianggap setengah anggota keluarga kerajaan Qin. Mengapa aku harus membunuhmu? Ini hanya soal tinggal di kota Jiangcheng untuk sementara waktu, bukan? Apa masalahnya? Baiklah, aku setuju. Setelah aku mengantar Qin Nian kembali ke keluarga kerajaan Qin, aku akan datang menemuimu di kota Jiangcheng. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Karena dia benar-benar merasa sangat tertekan, ingin membunuh tetapi tidak berani, dia hanya bisa menelan frustrasi itu setelah menghancurkannya. Dalam sekejap mata, Qin Bancheng dan Qin Nian menghilang dari pandangan Qin Chuan. Begitu keduanya pergi, Qin Chuan batuk hebat beberapa kali, bahkan sampai mengeluarkan darah segar. "Kakak Qin." Tang Yuer langsung panik dan segera membantu Qin Chuan duduk di tanah, sambil berkata dengan cemas, "Kakak Qin, bukankah kau seorang tabib ilahi? Cepat obati dirimu." Qin Chuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, ini adalah efek samping dari penggunaan jurus tangan Buddha Asura. Menurut catatan, seseorang harus beristirahat di tempat tidur setidaknya selama 3 bulan setelah menggunakan jurus tangan Buddha Asura. Bagiku, melakukan jurus tangan Buddha Asura secara paksa saat terluka, sudah merupakan keajaiban bahwa aku tidak mati. Mendengar kata-katanya, Tang Yuer semakin panik, apakah itu berarti kamu juga harus berbaring di tempat tidur selama 3 bulan? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, tidak akan sampai seperti itu, tetapi untuk jangka pendek, sangat tidak mungkin kultivasiku akan pulih ke kondisi puncaknya. Tang Yuer menghela napas lega, tetapi segera menjadi sangat khawatir lagi, bertanya dengan bingung, jika kau tidak dapat pulih ke kondisi puncakmu dalam waktu singkat, mengapa kau masih membiarkan Qin Bancheng pergi ke kota Jiangcheng untuk mencarimu? Tidakkah kau takut dia akan bertindak melawanmu ketika dia mengetahuinya? Qin Chuan berkata dengan serius, orang ini pada dasarnya sangat curiga dan tidak akan mudah bertindak tanpa keyakinan penuh. Apa yang baru saja kukatakan padanya juga benar, aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi saat ini, dan ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuhku. Tetapi karena sifatnya yang curiga, semakin aku sengaja mengungkapkan situasiku yang sebenarnya, semakin dia merasa bahwa aku mencoba menipunya, dan semakin dia tidak berani bertindak. Aku mengizinkan Qin Nian mengikutinya ke keluarga kerajaan Qin karena aku tidak punya pilihan lain. Dalam keadaanku saat ini, tidak mungkin aku bisa menghentikan Qin Nian. Jika aku mengungkapkan keadaan asliku di depan Qin Bancheng, dia pasti akan membunuhku. Adapun permintaanku agar dia datang ke kota Jiangcheng untuk mencariku, itu karena aku berjanji pada seseorang bahwa aku akan menahan Qin Bancheng di dunia sekuler selama setengah bulan. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, Tang Yuer mengerti bahwa tindakannya barusan adalah disengaja. Tang Yuer memandang Qin Chuan dengan ekspresi kagum dan berkata, "Kakak Qin, kau sungguh luar biasa, tidak hanya dalam seni bela diri dan kemampuan medis, tetapi juga sangat cerdas." Qin Chuan memasang ekspresi getir. Jika dia tidak cerdas, dia mungkin sudah mati di penjara ilahi Kunlun. Qin Chuan menatap Tang Yuer dengan ekspresi tersentuh. Tentu saja, dia menyadari bahwa Tang Yuer telah mati-matian mengaktifkan Yin dan untuk menyelamatkannya barusan. Dia mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Tang Yuer, sambil berkata, "Minumlah ramuan ini dulu. Setelah lukaku sembuh, aku akan membantumu memulihkan Yin danmu." Mendengar bahwa Yin dan dapat dipulihkan, Tang Yuer sangat gembira. Qin Chuan segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun ia tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, masih ada harapan untuk bisa berjalan kembali. Bab 599. Hancur dengan satu pukulan. Qin Chuan dan Tang Yuer, yang sedang berlatih kultivasi, tidak menyadari pria kuat misterius yang sudah mati itu tiba-tiba mulai menggeliat. Suasana di sekitarnya sunyi, hanya desiran angin yang terdengar. Qin Chuan dan Tang Yuer sepenuhnya asyik dengan latihan kultivasi mereka. Qin Chuan mengedarkan kitab suci misterius agung, menarik energi spiritual dalam radius ribuan kilometer dengan kecepatan sangat tinggi ke arahnya. Tak lama kemudian, pusaran energi spiritual yang sangat besar terbentuk di atasnya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh Qin Chuan sedikit bergetar, dan dia agak terkejut di dalam hatinya. Sesi kultivasi ini telah menyebabkan gangguan yang begitu besar, mungkin karena lukanya sangat parah sehingga energi spiritual yang dibutuhkan jauh lebih besar.
Energi roh King Xuan di dalam dirinya tampak lebih gembira, melesat melalui tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Di setiap tempat yang dilewatinya, luka-luka sembuh dengan cepat. Mengesampingkan gangguan dalam pikirannya, Qin Chuan dengan rakus menyerap energi spiritual, berusaha untuk pulih dari luka parahnya. Cedera ini adalah cedera terserius kedua yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika dia diburu oleh Kaisar Alam Kuat dari penjara ilahi Kunlun saat diracuni oleh racun ilahi Kunlun. Tanpa disadarinya, bayangan pohon ilahi tiba-tiba muncul di atasnya. Apa yang awalnya hanya berupa tunas mulai tumbuh dengan cepat karena energi spiritual yang padat dari sekitarnya. Saat bayangan pohon ilahi tumbuh lebih cepat, aura yang terpancar dari tubuh Qin Chuan pun semakin kuat. Qin Chuan tidak menyadari semua ini, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Efek samping dari penggunaan paksa jurus tangan Buddha Asura sebenarnya mulai memudar. Suasana hatinya jauh membaik. Jurus tangan Buddha Asura dikenal sebagai salah satu dari 3 metode kultivasi tertinggi di dunia bela diri kuno yang konon berasal dari keluarga Kekaisaran Sura, dan bahkan keluarga Kekaisaran Sura pun tidak dapat menyangkal fakta bahwa penggunaan jurus tangan Buddha Asura memiliki efek samping. Namun padanya, efek samping tersebut menghilang. Dia sangat memahami kekuatan jurus tangan Buddha Asura, jika dia bisa menggunakannya tanpa efek samping, itu akan seperti bantuan ilahi. Krak, krak, krak gelombang. Tepat saat itu, Qin Chuan tiba-tiba mendengar suara tulang dan persendian yang bergeser dari suatu tempat. Dia, yang sedang berlatih kultivasi, buru-buru membuka matanya dan melihat pria kuat misterius yang seharusnya sudah mati itu menggeliat dan perlahan bangkit dari tanah dengan gerakan yang sangat menyeramkan. Masih ada lubang yang menganga di hati pria kuat misterius itu, hatinya telah hancur berkeping-keping, namun entah kenapa dia bangkit kembali. Tang Yue'er, yang telah diperingatkan oleh suara itu, juga keluar dari keadaan kultivasinya. Ketika dia melihat pria kuat misterius itu hidup kembali, dia mengeluarkan teriakan kaget. Kakak Qin, bukankah dia sudah meninggal? Suara Tang Yue'er sedikit bergetar, matanya dipenuhi rasa takut. Qin Chuan terluka parah, dan Yin dan-nya tinggal sedikit, dia praktis tidak berdaya. Dengan pria kuat misterius yang kembali hidup, bukankah mereka sudah ditakdirkan untuk celaka? Qin Chuan menatap tajam tubuh pria kuat misterius itu, lalu berkata dengan nada serius, dia hanyalah mayat sekarang. Tang Yue'er bergidik, mayat seharusnya tidak bisa bergerak, kan? Mungkinkah mayat itu hidup kembali? Saat ia tenggelam dalam pikirannya yang liar, Qin Chuan menjelaskan, alasan tubuhnya bergerak adalah karena dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang ahli bela diri yang sangat kuat menggunakan teknik rahasia yang disebut Sutra Pengikat Jiwa. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, Tang Yue'er tampak jauh lebih baik, tetapi masih bertanya dengan cemas, apakah itu berarti seseorang mengendalikan mayat ini untuk menyerang kita? Dan, seberapa banyak kekuatan yang dimilikinya semasa hidup yang dapat digunakan mayat ini sekarang? Qin Chuan menjawab, 1/10. Ekspresi Tang Yue'er membeku, pria kuat misterius itu adalah seorang pendekar tingkat menengah alam penguasa semasa hidupnya. Bahkan sepertiga dari kekuatannya pun bisa dibandingkan dengan pendekar alam kaisar, bukan? Qin Chuan memang kuat, tetapi dia juga mengalami cedera serius dan baru saja mulai pulih. Mustahil dia bisa pulih ke kondisi puncaknya secepat itu, apalagi mendapatkan kembali 1/10 kekuatannya. Tang Yue'er menatap Qin Chuan, suaranya bergetar saat dia bertanya, Qin, kakak Qin, bisakah kau mengatasinya? Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, sebentar lagi, aku akan menyerang dengan segenap kekuatanku, manfaatkan kesempatan itu untuk menjauh dari sini. Tang Yue'er hendak mengatakan sesuatu lagi, namun ia melihat Qin Chuan telah berdiri dengan sendirinya, wajahnya dingin dan acuh tak acuh saat menatap sosok kuat misterius yang mendekatinya. Mungkin karena benang pengikat jiwa itu dimanipulasi dari jarak jauh, kecepatan sosok misterius itu tidak cepat, dan gerakannya sangat aneh, seperti zombie dari film. Mayat sosok misterius itu memancarkan aura yang sangat jahat, disertai dengan bau busuk yang menyengat. Dia jelas telah meninggal belum lama ini, tetapi tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat menyengat, jelas berada di bawah pengaruh sutra pengikat jiwa. Kakak Qin, aku pergi sekarang. Tang Yue'er menggertakkan giginya dan tiba-tiba berkata, lalu dia berbalik dan berlari. Dia tahu bahwa meskipun dia tetap tinggal, dia tidak akan bisa membantu sama sekali, sebaliknya, dia akan menjadi beban bagi Qin Chuan. Hanya dengan bersembunyi jauh-jauhlah Qin Chuan bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Ini benar-benar sutra pengikat jiwa, yang mengambil energi dari daging mayat dan mengendalikannya dari jarak jauh untuk mengeluarkan 1/10 kekuatan mayat selama masa hidupnya, kan? Qin Chuan menyipitkan matanya dan berkata dingin sambil memperhatikan mayat itu terus mendekatinya. Karena pihak lain menggunakan sutra pengikat jiwa, mereka pasti mengincar nyawanya. Seseorang yang kuat dan mampu menggunakan sutra pengikat jiwa hanya bisa berasal dari dunia bela diri kuno. Dia benar-benar tidak mengerti siapa yang ingin membunuhnya.
Mungkinkah itu seseorang dari penjara ilahi Kunlun? Di dunia bela diri kuno, sepertinya dia hanya menyinggung orang-orang dari penjara ilahi Kunlun, kan? Qin Chuan berkata dingin, karena kau berani menggunakan sutra pengikat jiwa terhadapku, sebaiknya kau bersiap menerima akibatnya. Begitu suaranya berhenti, mayat sosok misterius itu, seolah memahami kata-katanya, menerjangnya dengan ganas, sambil memegang pedang tulang di tangannya. Hampir dalam sekejap, pedang tulang di tangan sosok misterius itu telah mencapai 3 inci di depan tenggorokan Qin Chuan. Qin Chuan berteriak keras, tinju kanannya, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, menghantam dengan ganas ke arah pedang tulang milik sosok misterius itu. Pedang tulang itu langsung meledak, hancur berkeping-keping. Tinju Qin Chuan, tak terbendung seperti arus deras yang mengamuk, menghancurkan pedang tulang dan kemudian menghantam keras selubung roh langit mayat itu. Setelah terdengar suara tulang patah, mayat sosok misterius itu terlempar dan kemudian tergeletak tak bergerak. Qin Chuan berlutut dengan satu lutut, terengah-engah. Pukulan yang baru saja dilayangkannya telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, menguras tubuhnya seolah-olah memeras seluruh energinya, tetesan keringat besar mengalir dari dahinya, dan jatuh setetes demi setetes ke tanah. Meskipun mayat itu sudah tidak bergerak lagi, Qin Chuan tidak berani lengah, pandangannya tetap tertuju pada mayat tersebut. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, jika orang di balik mayat itu masih bisa menggunakan benang pengikat jiwa untuk memanipulasi mayat tersebut agar menyerangnya, dia khawatir hari ini mungkin benar-benar menjadi akhir hidupnya di sini. Bab 600 Aku akan bercocok tani. Qin Chuan mengeluarkan pil permajaan agung dan langsung menelannya, lalu menatap tajam mayat pendekar misterius itu, pulih dengan cepat sambil tetap waspada mengawasi tubuhnya. Krek-krek. Pada saat itu, suara tajam tiba-tiba terdengar dari tubuh tersebut, puluhan meter jauhnya. Di tempat Qin Chuan sebelumnya menghancurkan selubung roh langit, muncul benang-benang merah tua menyerupai jaring laba-laba. Ini benar-benar sutra pengikat jiwa. Pupil mata Qin Chuan menyempit, matanya dipenuhi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya ia hanya curiga, tetapi sekarang ia yakin. Setelah dibunuh olehnya, sosok misterius yang memiliki kekuatan luar biasa itu masih bisa bergerak karena seseorang di balik layar menggunakan teknik rahasia sutra pengikat jiwa untuk mengendalikan mayat itu dari jarak jauh agar menyerangnya. Kitab suci misterius agung beredar, dan Ki Roh King Xuan juga mengalir deras di tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kecepatan pemulihannya masih terlalu lambat, jadi dia mengeluarkan pil permajaan agung lainnya dan menelannya. Dia tidak lagi mampu mengkhawatirkan apakah mengonsumsi terlalu banyak ramuan akan memengaruhi fondasi bela dirinya, karena menjaga hidupnya jauh lebih penting. Benar saja, tepat setelah meminum pil permajaan agung kedua, gumpalan benang merah pekat terbang dari selubung roh langit mayat pendekar misterius itu, seperti ratusan anak panah yang ditembakkan secara bersamaan, dengan tujuan untuk menekan Qin Chuan. Dongong-dongong-dongong gelombang. Benang-benang merah tua yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan Sen Nongding, menciptakan serangkaian suara benturan yang tajam. Setelah 10 detik, Qin Chuan memastikan bahwa tidak ada lagi benang merah, lalu dia menyimpan Sen Nongding. Saat menatap kembali mayat sosok misterius yang perkasa itu, tak ada daging yang tersisa, hanya tumpukan pakaian tua yang compang camping, bahkan tulang pun tak ada. Alasan mengapa Soul Tethering Silat dikenal sebagai teknik jahat adalah karena metode ini terlalu keji dan tidak dapat diterima oleh para praktisi bela diri pada umumnya. Alasan mengapa sutra pengikat jiwa dapat mengendalikan mayat seorang seniman bela diri dari jarak jauh adalah karena sutra ini menyerap energi di dalam tubuh. Benang-benang merah tua yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Qin Chuan barusan telah menyedot semua energi yang tersisa dari mayat sang ahli kekuatan misterius itu. Sementara itu, di sebuah lembah di dunia bela diri kuno, seorang lelaki tua berambut putih, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, menatap cermin tembaga yang pecah di depannya. Senyum sinis terukir di bibirnya, tidak disangka seseorang bisa menghancurkan sutra pengikat jiwaku, sungguh mengejutkan, tapi justru itulah yang membuatnya semakin menarik, bukan? Jelas sekali, dialah orang di balik layar yang mengendalikan sosok kuat misterius itu untuk menyerang Qin Chuan. Putusnya benang pengikat jiwa juga menyebabkan dia menderita akibat dari teknik rahasia tersebut. Dunia sekuler. Dia tidak berlari jauh, melainkan menunggu ratusan meter jauhnya untuk Qin Chuan. Qin Chuan menggelengkan kepalanya perlahan, mari kita kembali ke puncak langit terlebih dahulu. 20 menit kemudian, duo yang berlumuran darah itu kembali ke Cloud Summit Heaven. Ikuti aku ke kamarku. Setelah kembali ke Cloud Summit Heaven, Qin Chuan segera meminta Tang Yuer untuk pergi ke kamarnya. Tang Yuer awalnya terkejut, tetapi dengan cepat kembali tenang, wajahnya memerah saat dia mengikuti langkah Qin Chuan. Darah Yinmu hampir hancur, hanya dengan memulihkan darah Yinmu nyawamu dapat diselamatkan. Setelah memasuki ruangan, Qin Chuan menatap Tang Yuer dengan ekspresi serius. Selanjutnya, aku perlu memperbaiki Yin danmu. Proses ini akan menyakitkan,
tidak kurang menyakitkan daripada rasa sakit yang kau alami saat pertama kali dipadatkan. Tang Yuer mengangguk buru-buru, wajahnya tegas, aku mampu menahan rasa sakit saat memadatkan yin dan awalnya, jadi aku juga bisa menahan rasa sakit saat kau memperbaikinya untukku. Kakak Qin, kamu bisa datang dengan tenang. Dengan suara sobekan pakaian, Tang Yuer langsung merobek pakaiannya yang sudah compang camping, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna tanpa celah. Meskipun mengalami cedera, hal itu sama sekali tidak memengaruhi kecantikan alaminya yang sempurna. Qin Chuan terkejut dengan tindakan tiba-tiba Tang Yuer, melihat penampilannya yang malu-malu, jantungnya berdebar kencang. Kakak Qin, aku sudah siap, kemarilah. Tang Yuer berkata pelan, lalu ia memejamkan matanya. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, dan mencoba menenangkan dirinya. Awalnya, saat memadatkan yin dan untuk Tang Yuer, perlu mandi obat, itulah sebabnya dia harus menanggalkan semua pakaiannya, tetapi sekarang ini tentang memperbaiki yin dan itu tidak perlu. Namun, untuk memperbaiki yin dan milik Tang Yuer, diperlukan teknik akupuntur dan pijat, sehingga melepas pakaian lebih mudah. Oleh karena itu, Qin Chuan tidak menjelaskan tetapi tampak serius, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya, mengambil jarum perak, dan tanpa ragu-ragu, menusukkannya ke salah satu titik akupuntur Tang Yuer. Tang Yuer menggigit bibir merahnya, suara yang keluar dari hidungnya membuat Qin Chuan tak mampu menahan diri. Ini baru permulaan, apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih menyakitkan, tetaplah bertahan. Saat kata-kata Qin Chuan terucap, beberapa jarum perak melayang ke udara, dan dengan lambaian tangan Qin Chuan, jarum-jarum itu, seolah menerima perintah, menusuk dengan cepat seperti kilat ke beberapa titik akupuntur utama Tang Yuer. Rasa sakit yang hebat itu mengubah ekspresi wajah Tang Yuer, tetapi dia terus mengatupkan giginya, menolak untuk berteriak kesakitan. Meskipun dia telah menahan rasa sakit ini selama pemadatan yin dan, rasa sakit selama perbaikan yin dan tidak kalah hebatnya, bahkan lebih hebat lagi. Saat melakukan akupuntur, tangan Qin Chuan tiba-tiba menyentuh dantian Tang Yuer, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak yakin apakah itu karena rasa sakit atau hal lain, tetapi ia jelas merasakan rasa sakitnya sedikit berkurang. Tangan Qin Chuan mencubit, memijat, atau menepuk, setiap gerakan menyebabkan Tang Yuer mengeluarkan suara melalui lubang hidungnya. Seluruh proses memperbaiki yin dan sangat menyiksa, dan setelah 1 jam penuh, Qin Chuan, dengan tubuh yang basah kuyup oleh keringat, akhirnya berhenti. Seluruh tubuh Tang Yuer lemas tak berdaya, seperti genangan lumpur di tempat tidur, tetapi dia bisa merasakan bahwa yin dan di dantiannya telah pulih. Wajah Tang Yuer langsung berseri-seri karena kegembiraan. Sebelumnya, ketika yin dannya hampir habis, dia berpikir dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi, takut jarak antara dirinya dan Qin Chuan akan semakin jauh. Dia tidak menyangka yin dannya akan pulih sepenuhnya. Diliputi kegembiraan, dia tiba-tiba memeluk Qin Chuan, suaranya agak tercekat saat berkata, Kakak Qin, terima kasih. Saat dipeluk oleh Tang Yuer yang bertelanjang dada, wajah Qin Chuan memerah, ia bermaksud mengingatkannya tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Qin Chuan berkata dengan sangat sadar diri, ini, itu, aku, kamu. Di tengah perasaan gembiranya, Tang Yuer, mendengar ucapan Qin Chuan yang terbata-bata, tampak bingung tetapi dengan cepat menunjukkan keprihatinan, bertanya, Kakak Qin, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah ini karena kau terlalu banyak menghabiskan energi untuk memperbaiki yin danku, atau kau lupa memulihkan diri dari cederamu sendiri sehingga cedera itu memburuk lagi? Tadi ketika dia menerjang ke pelukan Qin Chuan, semuanya baik-baik saja, tetapi sekarang setelah dia melepaskan diri dari pelukan Qin Chuan melihat lebih jelas dan wajahnya menjadi semakin merah. Aku, bukan, itu kamu. Wajah Qin Chuan memerah, terbata-bata, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Akhirnya, dia langsung berdiri dan berjalan keluar, sambil berkata, aku harus pergi dan memulihkan diri dari cedera. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.